Saya YouTuber Sabahan dari kota Marudu. Orang biasa saja sedang berusaha dalam dunia YouTuber. Lihat aku sama macam mereka juga, YouTuber pendahulu. Berikan hiburan, konten yang bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Oke, selamat tengah hari semua. Hari ini hari Isnin dan saya sedang berehat sebentar saja di sini. Sebentar saja di sini dan hari ini lama sudah saya tidak buat video. Sebenarnya ada banyak konten yang saya mau buat tapi saya tidak masa untuk kasih post dan edit-edit ya. Sebab saya sibuk untuk uruskan saya punya studio. Sekarang nih saya ada mau cerita dengan kamu dan tindakan yang saya ambil melalui situasi yang saya alami ini. Dan sebenarnya tadi saya pergi satu kedai, saya mau beli peralatan untuk wiring bilik saya ataupun saya punya mini studio. Oke, dan saya sampai sana itu memang agak sibuk juga loh waktu itu, dan itu jaga kece pun mungkin baru belajar kali, sebab saya tengok pun dia macam baru kali ini saya nampak itu kece ya. Alright, dan saya ambil barang, beli barang, kumpul barang, dan dia pun kira barang yang saya beli. Oke, barang yang saya beli itu lebih kurang, kalau dalam kiraan saya lebih kurang 160. Lebih kurang 160 lah. Lebih kurang lah 160. Oke. Tapi apa yang berlaku di sini adalah saya dapat resit yang harga keseluruhan 160 kah 120. 120 sebenarnya. Dan saya dapat resit yang tertulis di resit. Oke. Di resitnya masih ada sini. Ini resit ya. Ini resit dia. Oke. Dan saya bayar pakai ini. Saya bayar pakai card saja. Dan ini barang-barang yang saya beli. Alright, barang-barang yang saya beli. Tapi ada barang yang dia tidak kira, ataupun dia tidak, ada barang yang 3 saya beli. 3, tapi dia kira cuma satu harga saja di situ. Oke. Dan sekarang nih saya dilema. Sebenarnya saya tahu apa yang saya mau buat. Saya tahu juga apa yang saya perlu buat. Saya memang harus mau pergi kasih kembali juga sebagai seorang manusia. Memang tidak lari daripada kesilapan kan. Jadi sekarang nih saya ada sudah call beberapa orang. Oke, saya sudah call beberapa orang, tanya, minta pendapat dorang apa yang perlu saya buat. Oke, apa yang perlu saya buat untuk situasi yang begini. Dan mari kita dengarkan. And then now, mari kita dengarkan satu respon daripada seorang boleh dibilang sekretari sebuah agen Bajanas di Kota Marudu lah. Ya. Mari kita dengar. Oke, saya mau minta pendapat cowok. Perlukah saya balik kasih berbetul ataupun macam mana? Kalau kau lah, kalau kau di tempat saya. Kalau saya sih balik lah, apa? Kasihan dia tuh, memang kampung mana marah bos tuh kalau apa? Oh ya kan? Ya, memang kampung mana marah. Nasulo, akit, ako mo silapan 60 nugi. Bilang tuh, tahu sudah tuh bos tuh. Mengira tuh bos. Oke. Ya lah, bilang ya karena kira lah, tapi kok dari kau aja betul kalau saya balik lah.
sekarang kita dengarkan daripada pengusaha koko, pembekal koko, dan juga asparagus. Mari kita dengarkan apa respon dia. Oke, anu kono pendapatnya, haruskah aku mengembalikannya ataupun mengkurang dia ke pemusarahan? Lebih terpujikan dengan mereka rumah dia lebih elok dan rugi lah. Tuh, kita kono poit. Kesya nga belajar lagi memang tagodan ni bos di kai. Yalah, kita kalau dulu saja. Ini nih. Now tibalah masanya respon daripada Dedi saya. Mari kita dengar apakah yang Dedi saya cakap. Halo, Dedi. Apa kabar nih? Mau bikin duri. Oh, kau sibuk kah? Kenapa? Ada saya mau tanya apa nih? Yang apa? Tadi saya pergi beli barang sana si Tommy. Jadi Tuh case dia macam baru belajar. Jadi dia silap kira lah saya punya barang. Jadi kalau saya kira-kira lebih kurang 60 juga darang rugi. rugi. Ya. Jangan yang rugi lah. Darang yang rugi. Jadi saya mau tanya tadi, saya perlu kasih urus balik atau kasih botol balik ataupun kasih biar? Oh, tanya aja orang lain. Cukup ngam kan kira apa bilang bah, nggak juga bagus kalau cakap dia ngam kau kira ini kau bilang. Jadi saya perlu pergi sana lah nih di. Kau tanya lah bah, bagus juga pergi tanya mah. Tidak ada salah itu. Kau tanya kalau dia bilang ngam bah, dia bilang ada orang punya. No sudah bah itu. Kalau dikira betul lah. Tapi kalau dia kalau dia bilang ya kira karena bagi jam bah, dia perbetulkan lagi no. Oh begitu Oke lah saya pergi dulu lah. Wah. Oke. Thank you. Oke. So now we listen, kita dengarkan daripada seorang dia buat bisnis sendiri, antar barang, dan juga dia juga buat sawah padi and then sawit. So mari kita dengar daripada dia. Jadi saya mau tanya kau ini, saya mau minta pendapat. Macam mana di? Perlukah saya pergi perbetul di counter ataupun macam mana? Terpun saya tahu kalau saya tuh siapa ya bilang itu. Ya. Nggak kasihan tuh jaga counter kan, nanti kena marah. Semangat mah ini kan. Semandak dah nggak, tapi Ya, masih kecil lagi tuh. saya tahu. Kalau saya tuh siapa ya? Ya. Saya tahu apa ya? Biarlah saya telepon lagi. Berapa orang yang tidak tahu kalau Nggak saya tanya-tanya pada yang lain lah, boleh. bapak ya, siapa? Saya ganggu kau. Jadi ada mau kan? Belum boleh saya pikir saya masih lagi keliru mau kasih balik kan tidak ada duit. Mau pergi atur kan tidak balik ke duit. Bapak ya. Oke. Thank you Oke. Love you. So now let's hear from my fruit son, anak buah, ya, sebelah Goshen, and he say, you all listen it by yourself. So now let's listen to him. Soalan saya, haruskah saya pergi kasih betul sama darang ataupun macam mana sih? Biar saja. Sekarang saya tanya kau. Oke. Kalau Alright. salah satu family kau, Oke. dia ada masalah. Alright. Kuat-kuat suara kau dengar. Oke, jadi kuat-kuat. Oke. Kalau ada satu family kau dia ada buat salah, Alright. kau tuh sudah salah. Oke. Lepas tu, kau tahu kalau kau tidak tegur, dia akan terus buat kesalahan yang sama. Alright. Dan kalau kau tegur, dia boleh perbaiki kesalahan dia. Oke. Nice. Kesalahannya pasal diri kau sendiri. Wow. Adakah kau pentingkan diri kau sendiri ataupun kau penting orang lain daripada diri kau sendiri? Kau penting apa yang kau dapatkan atau kau pentingkan untuk masa depan orang lain? Okay, I get it your answer. Oh, okay.
Okay, anything else you want to say? Tidak itu aja. Okay, thank you. Ini lah saya tanya kau nih, sebab saya tahu kau punya jawaban memang yang terbaik. Oke, Okay, thank you. sama-sama kasih. Sekarang kita dengarkan pula daripada respon seorang konsultan Mary Kay. Ya, mari kita dengar. Hello? Halo. Am I disturbing you? Hah? Naura. Okay. Siapa? Ada saya mau tanya kau Maniti. Apa itu? Tadi kan saya pergi... Oke, enggak. tadi saya pergi beli barang. Lepas tuh yang jaga counter tuh macam baru belajar, Bah. Belajar. Ya, macam baru belajar nih, macam dia apa namanya practical. Yes, practical. And then dia silap kira barang saya. I mean barang yang saya beli, bukan barang saya. Oke. Lepas itu bila saya kira-kira balik, dia orang rugi 60 ringgit. Macam kau makan pula nih. Enggak, oke aja. Sorry, ganggu. Dia orang rugi 60 ringgit. So, soalan saya, haruskah saya kasih per betul ataupun kasih biar saja? Wah, banyak tuh 60. Pasti lah. Tahu jadi orang. Oke, that's all. Itu tuh, aku bawa tuh receipt. Sebab kalau tidak receipt, dia tidak dapat tukar tuh. Sebab orang punya mission perlu receipt. Ya, tapi bukan saya rugi, dia orang yang rugi. Iya, kasih aja. Oke. Thank you, Ti. Oke, Sorry ganggu, bye. Eva. Oke. Jadi, saya mau tanya, apa yang saya perlu buat? Perlukah saya kasih betul ataupun isi biar saja? Kalau yang betul kasih balik lah. Oke. Kalau yang tidak betul kasih Oke. Jadi, itulah kan? bagus kasih balik aja lah. Oke, thank you. Cepat sarapan lagi. Oh. Udah tahu terganti hari 15 eh. Ya, oke. Alright. Sekarang mari kita dengarkan daripada respon seorang pengusaha nanas di sini. Jadi muhat aku nih, haruskah saya pergi perbetulkan ataupun pengkuro? Senang na pa ginaanom. Ano po? Oke. Ini adalah daripada seorang pekerja di Jabatan Air kalau saya tidak silap. Ya, Jabatan Air. Kalilah, mungkinlah, macam. Mari kita dengarkan respon dia. Jadi muhat aku nih pengkuro di atas sorong. Haruskah aku mau hilang perbetul ataupun pengkuro? Harap po, harap i-practice. Haro? Udah parang pinuli. Lagi ka. Loko aku rugi yalo rugi kon kayo ho. Oh, bakit ya itay? Pero teka di parang pinuli ko. Ya, ini. Oh, jadi kalau itu kurang pala itu pagkakataon. Oke. Jadi mau aku hilang lah. May lang. Oke. Jadi tadi, satu tayo lang. Yan, parang pinuli ko. Oh, nakapunta yan. Ikot na ka. Kaya na po nga. Nakalagi. Sepatutnya na po nga bayaron ko na po nga contoh lah 100 lebih nga minandaw kiraw kan sanay nga nakurangan 60 yadi. Ya kumain na po nga yalo narugi akon kayo ho. Oh, bakit tayo lang. Oke lah. Ano po sila? Sila ni Kaya. Ikot to. Iri na abubuno na hot ko tinga. Iri ka daw comment nila. Ya, ano mo ba tayo? Teka, parang pinuli ko. Yan, nakapera mo. Ako po na teka. Walay na ako po kaya ibarang na ano ko kanta. Oke. Once go. Bravo. Oke. Sekarang mari kita dengar dari Mami. Tapi minta maaf sedikit sebab video ini saya cut sebab Mami lambat paham apa yang saya kasih terang situasi yang saya alami itu. So saya cut panjang sebenarnya, lebih kurang 7 menit. Nah, jadi saya cut. Jadi saya ambil yang penting-penting saja dan saya masuk. So mari kita dengar apa kata Mami. Perlu kasih balik ataupun kasih biar saja? Rugi macam mana ya? Baru pagi ka bayar. Darang yang rugi.
Ay, macam mana pula derang yang rugi? Gini sih Mami, derang rugi 60 lebih. Jadi patut kasih balik ataupun kasih perbetul kalau kau. Aku kapaham na saritano. Ay, Aku rotian. kau ni enggak, memang derang salah kira, saya derang rugi 60 ringgit lebih. Oh ini orang lain tadi saya tanya Sinang, kau susah pula. Habis aku kapaham pira jumlah da barang da binolino. Dia kurang kira derang rugi 60 ringgit. Nah, Jadi yang kau bayar? enggak apa anu kau yang saya bayar, kau nih. Saya bayar harga yang dia minta saja 66 saja. 66 dia minta. Itu harga yang dia kira, tapi sebenarnya harga yang sepatutnya lebih dari itu. Nanti kau sudah bayar 60 lah. Sudah. Jadi soalan saya di sini, perlukah saya kasih balik, kasih betul ataupun kasih biar derang rugi? Apa dia ini rugi 60 ringgit? Sedangkan kau bayar 60 ringgit. Macam mana dia tuh? Oh ini enggak paham. Jadi macam mana tuh? Nggak berapa kau bilang tadi? 100 berapa? Itu sudahlah, Pak. Yang sekarang ini saya mau tanya, saya perlu kasih balik tapi tidak. Si balik lah kalau begitu. Kau kasih tunggu dulu itu receipt dia. Nah, alright. Itu jabat Kau kasih balik. Kau bawa itu barang yang kau beli. Kau kasih buat betul sana. Kenapa lagi mau buat tuh barang panjang pula tuh? Bayar apa dia kau beli? Bayar untuk tuh milik saya itu studio. Bapak bil dia sajalah. Buat bil aja sudah. Nantilah. Bahasa sambung makan Pak. Itu jabat saya mau tanya. Oke, kita sudah sampai sini. So, mari kita masuk. Halo. Saya mau tanya balik, Pak. Kamu terasa bukan? Betul kan dia kira tuh tadi tuh? Yang apa? Sebab saya takut nanti Tuhan kasih salah saya, Pak. Coba kau tinggal dulu betul. Betul kan dia kira? Ini menutup wayar. Kalau dia darab dengan 3 bukan betul lah 5 ringgit 40 sen. 3 meter mana? Wayar 2,5 cm. Kan 11 meter. 11 kali dengan 2 setengah. 27 ringgit 50 sen. Salah di sini. coba kau tinggal dulu, mana tahu Nina paham nih. Ataupun saya yang tidak paham. Bayar. Sebelas semua kan? Kalau 11, 2,5 kali 11. 25. Iya kan? Mana? 25. Tapi 3 wayar kan? Iya, 3 wayar. Darab 3. 3 wayar. Berapa satu jam kira wayar? Nah, Di sini nih. Ada yang wayar merah, hitam, hitam, hijau. Maksud 11 meter semua. Tiga. Jadi 33 tuh kau kira 27 saja 33. astaga. Nah, jadi betul lah tindakan saya di sini, saya datang sini. Kasih betul. Satu saja saya kira apa? Saya bilang 3 kan. Baru lagi kan? 11 Dia lama sudah. Ya, cuma ada di excuse. kali 3. Oh. So, betul lah tindakan saya datang sini untuk memperbaiki. 27 50 sen kali 3. 32
jenis wayar kan. Ya. 82 50 sen. Nah, Satu wayar dah tak kira lah. Nasib jujur. Terima kasih. Ya kan saya yang kurang kira tambah I love you apa kira? saya bayar pakai kartu. Gitu. Gitu. Saya kira 2 wayar lagi. Ya. Thank you ah. Sebaik kau anu juga. Tidak. Size dia sama tahu. So hari ini kita kembali lagi di sini. Bukan sebab mau kasih tunjuk yang saya ini jujur, tapi saya anggap kalau ahli keluarga saya sendiri karena begitu kan. So apapun kita lakukan yang terbaik. So berapa yang saya tambah tadi tuh? 55. So dengan jumlah 55 tuh tidak membuatkan kita kaya pun kalau kita tidak kasih balik. So saya datang sini pun saya tahu nanti kalau kasih biarkan nanti dia akan marah lagi oleh bos dia. So itu dia kita punya video kali ini. Kau ada mau cakap something? So saya mau kasih masuk dalam video YouTube. Tidak mau. Oke, tidak mau. So dia cakap dia tidak perlu, tapi bolehlah kan saya kasih masuk YouTube. Oke, thank you. Alright. So itu dia. Kita sudah selesaikan kita punya urusan hari ini, dan sekarang kita kembali ke rumah. So itulah tempat dia. Selesai sudah. Oke, so hari ini itulah video kita, dan apa yang saya coba saya sambil makan mangga, boleh kah? Apa yang saya coba sampaikan di sini adalah bukan saya mau kasih tinggu yang saya ini seorang yang jujur, bukan itu. Tapi saya mau kasih tinggu di sini yang pertama adalah saya itu dikelilingi dengan orang-orang yang boleh mengajar kebaikan, yang bawa saya untuk sadar yang saya perlu buat itu adalah satu kebaikan. Seperti contoh yang tadilah. Oke, mangga ini saya minta aja tadi. Dan sekarang sudah petang, mau dekat jam 6 sudah. Tadi siapi kawan-kawan sana. Kalau saya cerita kamu tidak kenal juga tuh. Lama sudah tidak jumpa dia. Rindu pula, banyak cerita kami tadi dari jam 2 sampailah jam tadi baru 5:30 tuh saya balik. Oke, mari kita rasa. Dia sudah kasih tahu ada giok tapi makan ya. Kejap, mau makan gak nih? Sayang jadi dia makan pun. Oke, yang kedua, jangan kacau kalau kau tidak makan. Yang kedua, apa yang saya coba sampaikan di sini adalah sekiranya dia ahli keluarga kita, apakah kita akan rasa oke kalau dia dilakukan seperti apa yang kita akan buat kalau kita tidak perbaiki apa yang berlaku tadi. And then seperti audio yang kamu dengar tadi tuh, ada bapak saya di situ dan mama saya. Saya sangat bersyukur sebab bapak saya sampai sekarang tidak pernah ajar yang jahat-jahat. Dia tetap juga ambil satu tindakan yang betul. Ya. Dan kalau sekiranya saya tidak call darang pun, saya tidak tanya darang pun, memang saya akan buat begitu juga. Memang saya akan kembalikan juga. Dan satu lagi, kacau, bulu tuh terbang. And next dia adalah jumlah yang salah tuh
tidak membuatkan saya kaya pun. So buat apa mau kasih abaikan, buat apa mau kasih ambil kan. So tadi saya datang di sana, saya coba untuk ambil scene ataupun mau ambil dia yang owner tuh, tapi saya takut apa itu bukan owner yang cashier itu, tapi saya takut nanti buka aib dia pula kan. Tapi walau macam manapun tujuan saya di sini bukanlah mau buka aib siapa-siapa, namun kepada pembeli-pembeli, kamu mungkin sudah lalui perkara macam ini, tapi saya tidak tahu apa yang kamu buat, tapi yang pasti di sini adalah kalau saya diajar dari kecil untuk buat yang baik-baik. Itu semestinya saya sempurna, tapi saya terbiasa untuk melakukan yang baik-baik, yang jujur. So hal-hal begini pun saya jujur, apalagi dengan pasangan kan. Wah, cek serius, sedap loh nih mangga nih. Kamu mau kan? Oke. So tadi tuh kenapa saya calling ataupun saya tanya orang-orang sekeliling saya tanya angkel-angkel, jap, second round. Oke, kita buka lagi second round. Oke, kenapa saya tanya dorang sebelum saya pergi apa? Sebenarnya memang saya mau pergi sana sudah, tapi saya tanya juga dorang. Sebab dia adalah, saya mau kamu lihat yang saya itu dikelilingi orang-orang yang mengajar kebaikan. They know me, jarang kenal saya. Saya mau call banyak lagi sebenarnya tadi, tapi saya takut nanti lambat kan mau pergi urus. So saya mau pergi jumpa lagi yang orang yang saya cakap tadi itu. So sedikit aja lah, itulah yang audio kamu nampak tadi tuh. Ini mangga sedap sebab free. Alright, kamu makan gak nih? Ih, dorang makan pula. Kau Tenso, kau makan gak nih? Ih, dorang makan pula. So, tiada orang yang tidak melakukan kesilapan. Semua orang melakukan kesilapan. Oke? Nah, tapi terpulang sama kita, sama ada mau lari daripada kesilapan ataupun perbaiki kesilapan. Alright? So, tadi bila saya sampai sana, dia masih tidak sadar yang dia salah kira. Oke, dia salah kira, yang dia terkurang kira. Dia tidak kira saya ambil wayar 3. Jadi maksudnya 3 harga, tapi dia kira 1 harga saja. Terpikir juga lah, this is my day, rezeki konon. Tapi saya tidak anggap itu satu rezeki, sebab dia berasal daripada satu kesilapan. Yang pasti Tuhan bagi rezeki tidak pernah salah, bukan daripada sumber kesilapan, sama ada daripada kesilapan orang ataupun kesilapanku sendiri. Ya, rezeki itu tidak pernah salah alamat. Tadi saya sampai, dia cakap tidaklah, dia kira lagi balik.
Third round. Oke, tadi saya sampai. Dia kira balik, lepas tuh saya panggil yang lelaki satu tuh. Nah. Dan lelaki tuh tengok dan memang perempuan tuh salah kira lah. Ya, tapi sebelum saya keluar dari itu kedai, waktu dia kira-kira dan dia kasih tahu harga keseluruhan tuh, saya sudah tanya dia, betul kan kau kira? Dia cakap, oh ini tidak buruk. Ini saya mau bagi kamu, sebab tidak buruk. Tidak buruk. Dia cakap betul lah. Dia cakap. Dan banyaklah respon dari orang-orang yang saya call tadi itu, dari audio itu. Semua cakap kasih balik. Including my parents. Dan saya rasa bersyukur sangat dapat parents yang macam ini. Oke, saya tahu mungkin ada setengah kita yang berpikir udah lah kasih balik, sekarang ini masuk musim PKP, rezeki kan, gitu. PKP susah cari duit, 60 ringgit, lebih kurang 60 ringgit lah dia lebih, dia rugi. Tapi saya memutuskan yang rezeki itu ada di mana-mana. Oke. Lagipun tadi bila saya dengar dia cakap, ya saya tidak salah kira dia cakap yang saya mau keluar, sudah mau balik, sudah siap pergi makan di Pekan. And then saya kira balik tuh jumlah semua. Saya tidak tenang. Habang itulah saya call yang lain, saya call uncle-uncle yang dekat dengan saya, yang kenal saya. Dan itulah yang saya dapat, itulah respon orang. Ya, ini tidak buruk. Ya, respon dari orang. And kamu dari mana? Dari mana kamu? Siapa? Tahu. Saya? Oh, atas. Mana? Nah, bukit. So, itulah dia. Jumlah itu tidak membuatkan saya kaya pun. Dan masa PKP ini sebenarnya bukan alasan untuk kita mengambil kesempatan daripada kesilapan orang lain, tapi adalah kesempatan untuk kita terus berbuat baik. Kan? Betul kan? Betul kah? So itulah saya mau share hari ini. Bukan saya mau kasih tunjuk yang saya itu bagus, jujur, no, bukan tuh. Tapi apa yang saya mau kasih tunjuk di sini adalah semua orang buat silap, termasuk saya. Dan saya berani cakap, kamu yang tengok video ini pun pernah buat silap. Tapi itu bukan alasan untuk kita lari daripada kesilapan dan menghindar. Tapi tanggung jawab kita untuk menyelesaikan masalah ataupun kesilapan itu. Kalau kita lari, masalah itu, kesilapan itu akan tetap di situ, menunggu kita ataupun mengejar kita. Tapi kalau kita menyelesaikannya, dia tidak akan membawa kita ke masa lalu ataupun tidak akan mengganggu kita di masa depan. So itu. And then yang saya coba mau sampaikan di sini, message dari semua ini adalah berlakulah jujur walau dimanapun kita berada. Ya. Dan sentiasalah bersyukur. Mungkin rezeki kita tuh kecil, tapi pasti Tuhan sentiasa memberikan kita
apa yang kita perlu, karena yang Tuhan utamakan itu adalah keperluan kita. Yes. Dan barang-barang yang saya beli ini pun adalah untuk mini studio saya. Ya, jadi saya berpikir kalau saya teruskan ataupun saya tidak mengembalikan ataupun tidak memperbaiki apa kesilapan Kesha itu, mungkin juga tidak akan jadi berkat untuk studio saya nanti. Kan? So, saya memutuskan untuk melakukan tindakan ini. Ya. So, kepada Anda di luar sana, thank you yang sentiasa support saya. Dan jangan lupa untuk like dan komen video ini. Dan kalau dia bermanfaat, boleh membantu orang di luar sana, why not kita share, biar semua orang nampak yang di luar ataupun di sekeliling kita nih masih ada orang yang jujur. Oke? Masih ada orang yang tidak lari dari benda kesilapan, dan tanggung jawab kita untuk memperbaiki ataupun menyelesaikan kesilapan dan masalah kita. So, saya sudah melakukan tanggung jawab saya untuk berkongsi melalui video ini. Apa kata Anda menjalankan tanggung jawab Anda untuk share video ini? So, itu saja video kali ini. Thank you karena menonton, mendengar, dan memahami video ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan see you on my next video. Thank you yang like, thank you yang comment, thank you kamu yang subscribe.